Pak kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi ini seperti biasa hari Sabtu jam 10 hingga nanti zuhur kita bersama Ustadz Anwar Jufri akan membedah kitab dan pada hari ini insya Allah hari ini adalah pertemuan yang ke-15 ya, pertemuan ke-15. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqomah sepekan sekali menyelenggarakan kegiatan ini, dan menurut saya angka 15 minggu berturut-turut itu sudah sesuatu yang luar biasa. Jadi pertama saya selaku host di sini yang mohon bantuan dari teman-teman semua untuk kemudian kita menyemarakkan acara ini dengan membantu share dan mengajak orang kemudian hadir pada acara kajian ini setiap sepekan sekali. Ya angkanya ya angka pesertanya rata-rata antara 40 dan 50. Ya. Semoga bisa lebih banyak dari hari kita. Mutus suaranya. Untuk selanjutnya waktu dan layar diberikan kepada Ustaz Anwar. Kepada teman-teman yang tidak berkepentingan dengan video mungkin bisa dimatikan agar jaringannya bisa lebih cepat. Mohon kalau yang tidak berkepentingan dengan video bisa dimatikan videonya, maksudnya video masing-masing gitu biar jaringannya bisa lebih cepat gitu ya. Mungkin begitu, saya waktu dan layar dipersilakan kepada Ustaz Anwar. Oke, insyaallah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'alil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wal hikmah. Allahumma ighfir dhunubana wa tahhir qulubana wa fassih alsinatana wa hassin furujana wa atil hikmata wal hukma rahmatan lil alamin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma ij'alna min ibadika alladhina ataitahum malan wa ilma
wa hum yattaquna fi rabbahum wa yasiluna fihi rahimahum wa ya'lamuna lillahi fihi haqqan. Allahumma ja'alna min akbar kibari rijalil a'malis saduqin al-umana wa ja'alna min akbar kibari al-ulama'i warasatil anbiya wa ja'alna min akbar a'immatil ummati wa qadatiha wa ruwadiha birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian peserta kajian ya bedah isi kitab Kaifa Yubarmijul Qur'anu Al-Hayah, bagaimana Al-Quran memprogram kehidupan orang per orang di antara kita. Satu, memprogram tentang keilmuan kita. Yang kedua, memprogram tentang laku dan perbuatan kita. Dan yang ketiga adalah memprogram hasil-hasil, ya, hasil-hasil yang berpotensi ya, bisa diwujudkan di dunia. Kita tahu betapa perbuat dalam konteks hubungan dengan Allah, ibadah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali yang mesti kita realisasikan. Ya. Butuh ilmu, butuh laku, perbuatan, dan butuh hasil tertentu. Ada hak orang tua yang mesti kita bakteni, kita mesti membalas lunas pengorbanan-pengorbanan mereka, itu sebagai sebuah hasil yang mesti kita capai agar orang tua kita tidak bersedih dengan melahirkan kita, tidak menyesal dengan melahirkan kita. Kita mesti membalas mereka, bahkan dengan keyakinan penuh, karena kita dalam upaya membalas orang tua senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Kita berharap diprogram oleh Allah secara keilmuan dan secara laku serta perbuatan, maka kita bisa membalas nanti hasilnya 10 kali lipat pengorbanan orang tua, 700 kali lipat pengorbanan orang tua, bahkan beribu lipat dari pengorbanan orang tua. Maka di antara orang yang paling dulu berbahagia dengan kehadiran kita insya Allah adalah ibu dan bapak kita. Ya, dan begitu kita juga diamanai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan bumi ini. Bukan sepetak tanah yang kita tanami rumah kita dengan pekarangannya, tetapi seluruh bumi, ya, seluruh ya, alam semesta ini haruslah menjadi ladang kita berbuat. Karena itu kita butuh diprogram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keilmuan dan butuh diprogram secara laku supaya pada ujungnya hasil itu bisa seperti yang direncanakan. Begitu pula kita dirancang untuk memberi manfaat bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Tanpa kita diprogram oleh Allah secara keilmuan dan laku, ya, maka tidak mungkin kita bisa mewujudkan dan merealisasikan hal tersebut. Ya, karena itulah kemudian kita sangat senang untuk membedah sebuah karya yang menarik ya di produk oleh seorang penyair dan seorang penulis muda, ya, Ustadz Abdul Majid Al-Ghaili, seorang kelahiran dari Yaman. Ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masih ada dalam bedahan surat Al-Muddassir. Surat Al-Muddassir secara umum itu berbicara tentang kita, tentang manusia, antara al-ata. Ya, antara al-ata. Al-ata itu artinya berbuat dan memberi. Ya, berkontribusi, ya, melakukan sesuatu. Dan al-man'u, dari kata mana ayam na'u, menahan, mencegah, tidak mau melakukan sesuatu, tidak mau memberi. Jadi manusia antara memberi dan tidak memberi, ya, kurang lebih begitu.
antara berbuat dan tidak berbuat, antara berbuat yang seharusnya diperbuat dan tidak berbuat yang memang seharusnya tidak dilakukan. Sementara nanti ada orang yang justru dia berbuat yang seharusnya dia tidak berbuat. Pelit seharusnya dia lomo. Lomo seharusnya dia pelit dan seterusnya. Ini yang akan dibahas oleh surat Al-Muddatsir itu, dan ini harapannya adalah bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan hidayah antara keilmuan kita, antara laku kita, perbuatan ya, dan kemudian hasil ya. Itu sesuai dengan yang kita harapkan dan bahkan diterangkan kepada kita. Ya, Bapak Ibu, pada pertemuan yang lalu kita sampai ke satu rangkaian tentang berpikir, menetapkan, kemudian lanjut pembahasan, pengekspresian. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa pembahasan ada bahasa verbal dengan kata-kata dan ada bahasa tubuh. Ya, ada bahasa tubuh. Ada sebagian dari tubuh dan ada gabungan dari keseluruhan anggota tubuh. Iya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang ada di dalam diri manusia secara umum, entah itu baik atau buruk, akan melewati 3 tahapan ini. 1, tahapan orang itu berpikir. Ya, tahapan orang itu berpikir. Dan ketika orang berpikir, maka yang seharusnya dihasilkan dari berpikir itu adalah membuat ketetapan, membuat keputusan. Dan apa yang telah diputuskan, apa yang ditetapkan, secara umum akan muncul keluar dalam bentuk bahasa. Ada lesan dan ada bahasa tubuh. Ya, dan inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pengetahuan yang penting ketika kita berkepentingan. Ya, berkepentingan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh agama ini. Kita akan dituntun nanti bagaimana membantu orang lain untuk memiliki kemampuan berpikir yang benar. Dan bagaimana membuat keputusan yang benar. Sampai nanti bagaimana cara untuk melahirkan hasil kita berpikir berupa keputusan dan ketetapan itu menjadi bahasa-bahasa tubuh kita dan juga menjadi bahasa lesan kita. Ya. Kita melihat bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika membahasakan dengan verbal, dikatakan ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu itu berdasarkan dengan hawa nafsu. Semua terkontrol, bersumber pada wahyu. Dan seharusnya kita juga seperti itu. Begitu pula tentang bahasa tubuh, bahasa laku dan perbuatan-perbuatan Nabi kita Muhammad SAW tidak merujuk kepada hawa nafsu, tetapi merujuk kepada wahyu dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah bahwa kita bisa melihat betapa sulit kita untuk bisa mendata berapa banyak ya kontribusi Nabi kita Muhammad SAW, berapa banyak sumbangsih beliau bagi agama ini, bagi kemanusiaan ya, dan khususnya bagi umat Islam sepanjang sejarah ya, orang-orang yang pasrah menyerahkan diri ya kepada agama Allah, kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, kepada hukum-hukum Allah. Betapa besar sumbangsih Nabi kita Muhammad SAW, dan itu karena disiplin beliau terhadap konsep ini ya.
beliau berpikir berdasarkan wahyu, kemudian membuat keputusan berdasarkan wahyu, dan kemudian semua bahasa lisan dan bahasa tubuh beliau juga merujuk kepada ketetapan wahyu. Inilah jika nanti kita mau mengevaluasi diri, mau muhasabah, adalah terkait dengan ini semua. Ya. Kadang seseorang menemukan dia melakukan banyak perbuatan, tetapi ternyata bukan produk dia berpikir. Ya. Dia banyak ya mengambil keputusan dan kemudian ungkapan verbal ternyata bukan karena hasil berpikir. Ya, terutama di kalangan orang awam yang memang kelasnya kelas taklid. Maka ketika dia berbicara ternyata mengulang kalimat orang lain. Taklid ya, kepada orang lain, bukan produk pemikiran. Ya. Di sekolah haji umroh kita sering menemukan ya ketika kita bertanya Bapak Ibu, ada di antara panjenengan yang belum umroh atau belum haji, biasanya di seminar awal bisa dibilang semua yang hadir belum ada yang umroh dan belum ada yang haji. Kemudian ketika kita tanya apakah tidak ingin, mereka semua mengatakan ingin. Nah, kalimat ingin, keputusan mereka dan kemudian membahasakan dengan bahasa verbal ingin itu ternyata bukan hasil dari berpikir mereka. Ya, mereka banyak ya, mendengar kalimat itu dan akhirnya mereka pun ikut mengucapkannya. Ya, ikut mengucapkannya. Sama, ketika nanti banyak orang tua yang kemudian mengklaim berdoa agar anaknya soleh, ternyata keputusan untuk menyebut kata ya, anak soleh itu bukan produk berpikir. Tetapi lagi-lagi karena seringnya dia mendengar ucapan para mubalik, tetangga dan seterusnya mengucapkan anak itu ya harus soleh. Akhirnya dia pun membuat keputusan untuk menyebut kalimat itu dan sering menyampaikannya. Walaupun nanti orang tua rata-rata kemudian pada deg-degan, pada jantungan ketika ternyata perkembangan anak tidak soleh seperti yang dia inginkan. Ini diantaranya adalah karena kemudian apa yang dia putuskan untuk kemudian dibahasakan dengan ungkapan verbal, ya, atau dengan tindakan ya dalam bentuk menyekolahkan, mengkuliahkan, memondokkan, itu tindakan ya, pembahasaan dari apa yang dia ucapkan itu. Tetapi sayang dia tidak berakar dari hasil pemikiran. Ya, yang memang bersumber bahan ilmiahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini masih terkait dengan pembahasan yang lalu ya di bagian akhir ya tentang pembahasaan at-ta'bir. Ya, pembahasaan adalah potret lahiriah dari pemikiran. Ya. Orang kafir yang dibahas dalam surat Al-Mudaththir ini pemilik kontribusi negatif. Yang semua ya laku perbuatan mereka ini negatif, ya, sangat istimewa. Ia memiliki kemampuan menggunakan pembahasaan, jadi pinter membahasakan dengan kedua mata, dengan wajah, bahkan dengan gerakan tubuhnya. Yang keseluruhannya menunjukkan keberpalingan. Keberpalingan, istidbar. Ya, ada kesombongan di situ, merasa tidak butuh, merasa cukup, merasa bisa ya membuat keputusan sendiri, ngurus sendiri, maka kemudian dia berpaling. Nah, ini nanti akan ada bahasa tubuh, ya, bahasa tubuh orang yang berpaling. Ya, dengan menggunakan bahasa tubuhnya, ya, dengan menggunakan bahasa tubuh, ya, nanti diantaranya istadbar, ya, berpaling, ya, mengos, berbalik ke belakang, ya, itu bahasa tubuh, ya, tentang bagaimana dia mengungkapkan apa yang ada dalam diri mereka. Iya, demikian rangkaiannya, ya, dimulai dengan pikiran, melewati penetapan batin serta kesombongan. Ini semua yang ada di dalam batin. Kemudian nampak keluar melalui pembahasaan non-verbal, yaitu bahasa tubuh. Dan pada akhirnya
teringkas dalam ungkapan verbal pula. Jadi sempurna orang kafir yang digambarkan dalam surat Al-Mudassir ini. Dia berpikir, dia membuat ketetapan, membuat keputusan, dan kemudian dia mengeluarkan dalam bentuk bahasa tubuh sebagian dan bahasa verbal sebagian yang lain. Secara khusus ya, kalau bahasa tubuh sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, terkait dengan bahasa verbalnya adalah apa yang diungkapkan oleh ayat yang ke-24 dan ke-25 dari surat Al-Muddassir. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Iya, mereka sampai kesimpulan itu ya, setelah mereka berpikir dan kemudian membuat sebuah keputusan apa kira-kira kalimat yang pas untuk menyebut Al-Quran ini. Maka keputusan itu terungkap dengan kalimat faqala in hada illa sihrun yu'thar, bahwa Al-Quran ini tidak lain, tidak bukan, hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Bukan sebagai sebuah kitab suci yang layak untuk didengar, yang layak untuk dipelajari, yang layak untuk kita arahkan seluruh perhatian kita kepada ayat per ayat yang ada di dalamnya. Bahkan ajaran per ajaran yang ada di dalamnya. Ya, karena itu pantas sebelum keluar kalimat ungkapan verbal ini, mereka sudah berpaling terlebih dahulu ya, ada bahasa tubuh. Ya, tidak menghadap, tidak membawa dirinya kepada Al-Quran dan kepada ahli Al-Quran untuk mendapatkan penjelasannya, tetapi justru mereka berpaling. Dan kemudian yang membuat mereka berpaling adalah apa yang kemudian terwakili dengan bahasa verbal ini. Ternyata kesimpulan mereka, Quran ini hanyalah produk sihir yang mereka pelajari dari orang-orang terdahulu. Bahkan lebih jauh dia katakan, in hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia semata, bukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, jadi kesimpulan mereka orang-orang yang disebutkan sebagai kafir di sini dan nanti akan diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hukuman yang berat sekali. Dengan hukuman yang keras ini adalah mereka yang tadi hasil pemikiran panjang dan kemudian mengambil keputusan dan kemudian dibahasakan melalui gerak tubuh dan dibahasakan juga dengan bahasa lisan. Verbal meruncing kepada atau mengerucut kepada dua ayat ini. Dia tidak lain dan tidak bukan hanyalah produk sihir yang dipelajari dari orang-orang sebelumnya. Dan Quran ini hanyalah ucapan manusia biasa. Ya, bukan sesuatu yang suci. Ya. Dan dengan itu ya, dengan kesimpulan semacam itu, maka ada tiga yang ditolak oleh orang kafir ini. Ia tolak Allah yang menurunkan Al-Quran, tidak mau mengakui bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah yang dikirimkan dan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ia tolak Al-Quran itu sendiri sebagai, dan kemudian dia tolak Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai. Nah, karena tiga tindakan yang sangat bodoh ini, maka Allah mengancam mereka. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam mereka, yaitu pada ayat yang ke-26 dan seterusnya nanti kita akan dapatkan bagaimana ini adalah ancaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka-mereka yang sampai pada kesimpulan ya tentang Al-Quran ini apa. Ya, maka Allah mengancam mereka dengan neraka sakar. Ya, Allah mengancam mereka dengan neraka sakar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Sa'uslihi sakar. Aku akan memasukkan mereka, orang-orang yang kafir tadi itu, yang telah sebuah perjalanan panjang dilakukan, berpikir, membuat keputusan, membuat ketetapan, dan kemudian menerjemahkan ketetapan dan keputusan itu. Ada sebagian menggunakan bahasa tubuh, ya, dan kemudian juga dengan bahasa verbal. Maka diancam oleh Allah mereka ini akan dimasukkan ke dalam neraka sakar. Wa ma adraka ma sakar. Tahukah kamu, tahukah kalian, apakah neraka sakar itu? Ya, apakah neraka sakar itu? Iya, kita dapatkan neraka sakar itu di antara sifatnya dibahas dalam ayat yang ke-28. La tubqi wa la tadar. Sakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. La tubqi wa la tadar. Ya, la tubqi wa la tadar. Ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Orang biasanya sedang tersiksa, apalagi dengan api. Keinginannya adalah kalau memang ini sebagai akhir, ingin segera dipunahkan saja, segera istirahat. Atau dilepas dari siksaan, dibiarkan hidup. Ini api ini menyiksa luar biasa, tetapi dia tidak menghabiskan untuk segera mengakhiri hidupnya, sebagaimana tidak dikurangi, tidak diringankan siksanya, sehingga orang ini benar-benar pada posisi tersiksa yang luar biasa di dalam neraka sakar itu. Lawahatun lil bashar. Neraka sakar itu adalah pembakar kulit manusia. Digambarkan dalam sejumlah riwayat, betul sejatinya ketika itu rusak tubuh ini, kulit ini. Tetapi ternyata kemudian dikembalikan lagi ke dalam kondisi normal. Dikembalikan lagi pada posisi normal. Dan para ulama mengatakan bahwa sumber rasa yang paling dahsyat itu memang ada di kulit. Ya. Sumber rasa, rasa sakit itu ada pada di kulit. Iya. Jadi neraka sakar itu tidak meninggalkan mereka dan tidak membiarkannya. Jadi mereka tidak pada posisi segera dihabisi untuk bisa istirahat karena mati, juga tidak dilonggarkan siksanya sehingga dia terus-menerus pada posisi yang tersiksa. Dan bahkan secara khusus dikatakan oleh Allah, lawahah lil bashar adalah pembakar kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar. Dan di atasnya neraka sakar ini ada 19 malaikat penjaga. Ada 19 malaikat penjaga. Ya Allahu Akbar. Ya, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Sudah sakar sebagai sebuah siksaan, dia terdapat penjaga-penjaga, dan bahkan penjaga bukan 1, bukan 2, bukan 10, tetapi ada 19. Dan ini sebuah angka yang rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semuanya dalam rangka untuk menjadi ujian dan fitnah bagi manusia. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastayqinal ladina utul kitab wa yazdadal alladina amanu imana wa yartabal ladina utul kitaba wal mu'minun wa liyaqulal ladina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Iya. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat.
Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka yang 19 itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang di dalam hatinya yang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan sakar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Ya, bagi pelakunya bahwa sakar dia akan menjadi sebuah siksaan yang sangat luar biasa, dan detail informasi tentang sakar agar menjadi peringatan bagi kita semuanya, ya. Mungkinkah ada orang yang berani membuat keputusan untuk menantang dan merasakan siksaan sakar dan kemudian membiarkan dirinya untuk bersikap terhadap Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, petunjuk yang diturunkan oleh Allah, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini seperti mereka, atau bersikap berbeda ya dari mereka semuanya. Iya. Neraka sakor adalah peringatan bagi semua manusia. Ya. Bagi mereka yang masuk di sana, pastikan sebagai sebuah siksaan. Tetapi ini dibocorkan tentang sifat-sifat sakar ini, dan siapa yang masuk di sana pada saat ini di dunia, agar orang mengambil ibrah. Ya, ini merupakan input yang baik untuk menjadi bahan pemikiran dan untuk menjadi pertimbangan dalam membuat sebuah keputusan, ya. Dalam membuat sebuah keputusan, apakah akan berani menentang petunjuk yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka neraka sakor adalah peringatan bagi semua manusia. Allah SWT kemudian bersumpah, kalla wal qamar, sekali-kali tidak, demi bulan. Wal laili idh adbar, dan demi malam ketika telah berlalu. Allah, sesuatu yang luar biasa ya. Allah SWT bersumpah terkait dengan ini. Was subhi idza asfar, dan demi subuh apabila mulai terang. Innaha, sesungguhnya dia, sakar, la ihdal kubar. Sesungguhnya sakar, neraka sakar itu ia adalah salah satu bencana yang amat besar. Salah satu bencana yang sangat besar. Innaha la ihdal kubar. Ya, siapapun yang mendengar, siapapun yang mengetahui, haruslah dia mengambil peringatan dan kemudian tidak pernah berpikir, apalagi membuat keputusan untuk berani menentang dan menjalani kehidupan berbeda dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Ya. Sementara nanti kehidupan di bawah petunjuk Al-Quranul Karim akan membawa kepada kehidupan yang penuh keberkahan di dunia maupun di akhirat. Iya. Nadhiran lil bashar. Nadhir sebagai ancaman bagi manusia, ya, peringatan yang sangat keras dan sekaligus sebagai ancaman, ya, bagi umat manusia yang berani tentunya melakukan tindakan perbuatan terhadap Al-Quran seperti yang dilakukan oleh orang kafir yang diungkapkan dalam surat Al-Muddassir ini. Liman sya'a minkum ayyataqaddama au yata'akhkhar, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur. Liman sya'a minkum an yataqaddama au yata'akhkhar. Iya, penjelasan yang sangat mengerikan terkait dengan neraka sakar ini haruslah kemudian mengantarkan seseorang mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan.
dia memang menantang untuk melawan, dan kemudian dia bersikap dengan sikap negatif, bertindak dengan tindakan negatif, berbuat dengan perbuatan negatif, dan siap menanggung semua risikonya, atau kemudian dia tidak berani melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh orang kafir di sini, dan kemudian justru dia mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran dan mengikuti langkah dan perbuatan yang positif, ya, perbuatan yang positif, yang baik, sebagaimana yang seharusnya. Memang Al-Quran ini diturunkan untuk memprogram keilmuan, memprogram laku dan perbuatan kita, dan untuk memprogram hasil. Iya, sekali lagi, keberadaan sakar menjadi madah, ya, bahan untuk nadhir, sebagai ancaman dan peringatan keras bagi umat manusia. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ketika seseorang berani melakukan satu tindakan tertentu yang positif, dia sanggup dan tentunya memang berharap untuk mendapatkan hasil yang baik. Tetapi ketika orang melakukan tindakan dan kontribusi yang negatif, suka tidak suka dia harus menerima akibatnya. Inilah fakta, ya, dan aturan dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Ya, bahkan disebutkan pada saat Allah Subhanahu wa taala menawarkan agar, ya, amanah dipikul oleh langit-langit, oleh bumi, oleh gunung, yang spontan 3 makhluk raksasa ini menolak. Hanya karena khawatir tidak bisa menunaikan amanah tersebut. Ketika kemudian oleh Allah ditawarkan kepada Adam alaihissalam tentang amanah itu, maka Adam pun bertanya, wa ma fiha? Apa yang ada di dalamnya, dalam amanah ini? Dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalam amanah ini adalah jika kamu tunaikan sebagaimana yang seharusnya, kamu akan diganjar. Semua perbuatan baik, ya, semua perbuatan baik dalam amanah-amanah ini kamu tunaikan, kamu akan mendapatkan balasan-balasan yang terbaik. Tapi jika kamu ternyata tidak amanah, tidak menjalankan sebagaimana kesanggupan dan kesiapannya, justru melakukan sesuatu yang bertolak belakang, maka kamu akan dihukum. Ya, dengan aturan yang dianggap oleh atau dipahami oleh Nabi Adam sebagai sebuah keadilan. Ketika orang berlaku yang benar, ya, mengikuti prosedur, mengikuti aturan, akan diganjar dengan kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat. Dan ketika dia lengah, dia bermaksiat, ya, membangkang terhadap itu, dia akan dihukum. Ketika itulah kemudian disampaikan oleh Adam alaihissalam kepada Allah tentang kesanggupan dirinya, dan ini sekaligus kesanggupan anak keturunan Adam hingga hari kiamat. Ya, jadi setiap dari manusia itu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Ya. Dari sinilah tidak mungkin seseorang kemudian berbuat sesuatu tanpa kesadaran, tanpa pemahaman akan efek dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Disinilah kenapa Allah SWT memberikan akal pikiran kepada manusia dan memberikan cahaya bagi akal pikiran itu, memberikan petunjuk bagi akal pikiran tersebut itu, karena kita semuanya akan, ya, mendapatkan risiko dari apa yang kita perbuat. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima, apa yang kita alami, nasib yang kita jalani, itu tidak lain dan tidak bukan semua berasal dari perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Ya, semua berasal dari perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Kemudian Allah menjelaskan, yang Allah lakukan terhadap perbuatan-perbuatan manusia itu adalah mencatat
menginventarisir, membuat akumulasi ya, dan kemudian memberikan hasilnya kepada manusia. Itulah nasib kita, itulah ya apa yang kita terima dan apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Dan itu pula yang akan kita dapatkan di akhirat ya. Tentunya kita berharap semua yang baik insya Allah. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Ya, kecuali golongan kanan. Ya, mereka-mereka yang taat. Mereka-mereka yang mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim, bersikap positif, bersikap benar, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempergunakan nikmat-nikmat Allah sebagaimana seharusnya. Mereka punya cerita yang berbeda. Fi jannati yatasaalun. Kalau tadi orang yang berani menolak Al-Quran, sombong dan berpaling dari Al-Quranul Karim, maka itu nasibnya ada di sakar. Sementara mereka ya orang-orang yang ashabul yamin, ya golongan kanan, orang-orang yang baik ini, mereka ada di dalam surga. Mereka tanya-menanya di antara sesama penghuni surga. Ya, yatasaalun. Berada di dalam surga, mereka tanya, ya, menanya. Anil mujrimin, ya, tentang orang-orang pendosa itu. Ya, tentang orang kafir, orang ahli maksiat yang ya, mengikuti langkah-langkah orang kafir. Anil mujrimin, tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Ya, di sini kita mendapatkan penjelasan tentang sebab asyah. Sifat pelit yang disertai dengan rakus, ya, ingin memiliki semuanya dengan cara apapun. Ya, sebab sifat asyah. Ya. Bagaimana orang pelit dari melakukan yang baik. Dan justru dia lomo, ya, dia sangat boros untuk berkontribusi yang negatif, untuk berbuat negatif. Kita mendapatkan penjelasan langsung dari lisan pelakunya. Ya, kita langsung mendapatkan yang direkamkan oleh Allah tentang dialog ini nanti pada hari kiamat. Oke, dalam ayat yang ke-42, sebuah pertanyaan, ma salakakum fi sakar? Kalian ini menempuh jalan apa dulu kok sampai ujungnya di sakar itu loh? Dulu ujungnya jalan, awal jalan yang kalian ambil itu apa? Kok sampai ujungnya sampai di sakar? Masalakakum fi sakar. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar? Sebuah pertanyaan yang sangat menarik ya. Semua yang negatif, hasil negatif layak dipertanyakan seperti ini. Kenapa kalian ada di ujung kegagalan seperti ini? Kenapa kalian ada di ujung kesehatan yang kurang baik seperti ini? Kenapa kalian ada di ujung kondisi ekonomi yang tidak baik dan segala macamnya? Layak, ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya untuk dijadikan sebagai bahan pemikiran sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Ma salakakum fi sakar? Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar? Neraka. Kenapa kita semuanya sulit mengelola income? Ya, yang sering orang mengatakan, iya memang sulit karena memang kebutuhannya banyak, income-nya sedikit. Tetapi kenapa kamu dulu mengambil jalur itu, bukan jalur yang lain? Kenapa memutuskan mengambil jalur bahwa income kita bukan rahmat dari Allah dalam tanda petik? Tetapi dikasihani oleh bos. Berapa akan memberikan gaji kepada karyawan, terserah dia. Dia nggak pernah membuat pembagian yang adil. Bahwa yang kerja karyawan harusnya dia mendapatkan, maka yang diberikan ya sesukanya. Apalagi memang ada aturan yang dibuat oleh mereka-mereka juga. Ya, bahwa penghasilan minimal itu sekian. Yang itu kalau dihitung dari keuntungan perusahaan secara menyeluruh, mungkin tidak ada seberapanya. Maka itulah kasih sayang si pemilik perusahaan yang menjadi rezeki kita. Kenapa kita kemudian mengambil jalan itu? Bukan yang kemudian kita, karena kita dipakai oleh Allah
untuk menghadirkan kebutuhan-kebutuhan orang lain sampai orang di seluruh dunia menggunakan produk kita, disinilah kita akan mendapatkan rahmat Allah yang sangat luar biasa. Penghasilan itu bukan karena dikasihani oleh manusia yang pelit, manusia yang syah tadi itu. Ya, diantaranya nanti dia pelit dan rakus sekali di waktu yang sama. Ya, pelit dan rakus di waktu yang sama, ya, memiliki sifat asyah. Ma salakakum fi sakar? Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakar ini? Nah, ini jawabannya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu lam naku minal musallin. Ini pelitnya dia. Salat harusnya disikapi dengan lomo. Diberikan perhatian, dibedah semua ayat tentang perintah sholat, tentang tata cara sholat, tentang keutamaan dan potensi hasil dari sholat. Harusnya lomo, dikasih perhatian, dikasih waktu, dianggarkan biayanya, dibeli kitab itu, diikuti rangkaian pelatihan tentang sholat. Harusnya lomo. Bahkan kemudian memberikan waktu bagi penegakan salat sebagaimana Rasulullah SAW memberikan waktu bagi penegakan salat. Subuh antara 60 ayat sampai 100 ayat setiap subuh. Ini Nabi memberikan perhatian seperti itu, memberi lomo kepada salatnya. Bahkan duhur ketika beliau sedang bersemangat-semangatnya itu, rakaat pertama setengah sampai 1 jam. Itu lomo. Ya, itu lomo. Maghrib ketika pada posisi Nabi lomo banget itu, surat Al-A'raf 208 ayat dibagi dalam 2 rakaat. Salat ini harusnya kita lomo, bukan pelit. Ya, bukan pelit. Nah, inilah orang-orang kafir ketika mereka akhirnya masuk ke dalam neraka sakar itu, ditanya apa yang kalian lakukan? Qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Nah, mengerjakan salat tadi itu ada kita membelanjakan sebagian perhatian kita kepadanya. Sebagian waktu, sebagian biaya, kesungguhan kita ya belajar dari A sampai Z tentang salat. Supaya kemudian kita bisa menegakkan dan menjalankan salat seperti salatnya baginda Rasulullah SAW yang beliau berpesan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bahkan kita disumbang oleh Nabiullah Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, sebuah doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah di tengah perjuangan kita supaya bisa menegakkan salat seperti salatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Di situ bukan hanya kita meminta ditolong oleh Allah supaya bisa menegakkan salat. Kita nawaitukan permintaan ini seperti salatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan kita juga meminta kepada Allah agar Allah juga menjadikan keturunan kita, baik anak langsung, cucu, anaknya cucu, cucunya cucu, dan keturunan kita sampai hari kiamat. Semua dijadikan oleh Allah mampu sempurna menegakkan salat. Karena kita juga diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW agar muru auladakum bis salati wahum abna'u 7 sinin. Perintahkan kepada anak kalian untuk salat ketika usia 7 tahun. Wadribuhu 'alaiha wahum abna'u 10, dan pukul anak itu ketika sudah 10 tahun belum juga mau menegakkan salat sebagaimana seharusnya. Nah, di sini kita mungkin tidak butuh memukul mereka ketika kemudian kita mau meminta pertolongan kepada Allah, apalagi menggunakan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan kita maksudkan salat itu adalah seperti salat yang diamanahkan oleh Nabi untuk kita tegakkan. Iya. Porsi, ya. Saya berharap Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bagian dari kita menegakkan salat, alokasikan anggaran, beli sejumlah kitab tentang salat dari mulai yang mengumpulkan ayat hadis dari A sampai Z, ya, tentang perintah, tentang panggilan, tentang tata cara, ya,
tentang keutamaan, sampai nanti yang menjelaskan tafsirnya dan syarahnya terkait dengan salat ini, supaya kita tidak termasuk mereka ini. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Ya. Apalagi Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Bahkan Allah menginginkan salat itu kita tegakkan bukan pengukuran kewajiban. Ketika kita tegakkan dengan sempurna, itu dalam rangka menjadi wasilah, sarana penolong kita untuk mencapai berbagai tujuan mulia. Iya, ini tindakan, ya, tindakan. Dan dipastikan ketika mereka tidak salat, itu ada keputusan. Dan ketika keputusan itu diambil, dipastikan mereka telah berpikir, dan kemungkinan besar mereka adalah tidak pernah mendapatkan bahan ilmiah tentang apa yang mereka pikirkan. Berikutnya, walam nakun nut'imul miskin. Ini juga sebagai tindakan, ini bahasa tubuh mereka. Tidak ada pergerakan, tidak ada aktivitas memberikan makan kepada mereka yang miskin. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Itu kan gerakan tubuh. Ya, keputusan yang diambil, ya, dipastikan itu berangkat dari sebuah keputusan yang telah mereka ambil di dalam. Dan itu juga berakar pada pemikiran mereka sebelumnya. Maka lagi-lagi ini layak ditanya. Apa yang menyebabkan kok kalian tidak salat, tidak mau memberikan makan kepada orang miskin? Ya, untuk kita kemudian pikirkan dan kemudian kita ambil keputusan. Ya, kita berharap dimudahkan oleh Allah SWT. Bahkan lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi tentang kenapa, ya? Kenapa? Apa sebab ya mereka kemudian sampai masuk ke dalam sakar itu? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Khada, ya khudu, ya terkait dengan apa namanya? Kalimat ini itu menunjukkan bahwa mereka ini ketika bicara sesuatu tidak membatasi diri berdasarkan apa yang sudah mereka miliki ilmunya. Bahkan mereka bicara dalam semua tema seakan-akan mereka sebagai spesialis. Mereka tidak menahan diri. Ya, mereka tidak menahan diri pada batas yang punya ilmunya. Semua dibicarakan, padahal tidak punya ilmu, tidak punya data sama sekali. Mereka berani masuk dalam pembicaraan, dan dengan mereka-mereka yang memang senangnya bicara. Ada orang yang memang bicara itu sebagai pekerjaannya, kesibukan utamanya. Nakhudu ma'al khaidin. Padahal tadi bicara bagian dari perbuatan lisan kita yang harusnya dikontrol oleh ilmu dan harus berdisiplin karena akan menghasilkan sesuatu. Berkata satu kata saja yang salah walaupun tidak disengaja bisa menyebabkan orang dijatuhkan ke dalam neraka. Begitu dilempar ke dalam neraka dan baru jatuh sampai di dasarnya butuh 50.000 tahun. Hanya karena sebuah kata. Apalagi ini berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ngomong tak. Memasuki semua masalah yang tidak dimiliki ilmunya sama sekali. Kunna nakhudu ma'al khaidin. Ini mereka habiskan waktu mereka untuk ngobrol ngalor ngidul yang tidak jelas. Hanya kemudian teman-teman sekalian, itu penyebab kenapa mereka masuk ke dalam sakar. Dan itu kenapa mereka berani kemudian berlaku yang negatif, berkontribusi yang negatif. Tidak salat, tidak memberi makan orang miskin, dan bicara di semua tema, di semua bidang bersama orang-orang yang memang senangnya bicara. Naudzubillah min dzalik. Bukan para pekerja, ya, bukan orang yang senang bekerja, ya, senang menghasilkan sesuatu. Ya, dan lebih spesifik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah.
Terkait dengan sebab pelit yang sejati diangkat oleh Allah SWT pada ayat berikut. Ya. Kenapa akhirnya mereka pelit untuk berlaku yang baik, berkontribusi yang positif, berjuang sampai batas kemampuan terakhirnya dalam bidang-bidang kebaikan. Kenapa mereka melakukan tindakan itu? Penjelasan sederhananya karena mereka tidak mengimani hari akhir. Mereka tidak mengimani hari akhir. Ngertinya kehidupan ini akan berujung di dunia. Maka mereka pol-polan untuk mengejar dunia ini dengan cara apapun. Dan tidak merencanakan sesuatu yang di akhirat. Ya, kita mendapatkan sebuah penjelasan yang sangat indah dari hadis Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau menjelaskan tentang orang yang cerdas, tentang orang yang sempurna akalnya, orang yang jenius, kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang sempurna akalnya, orang yang jenius itu adalah orang yang berhasil melakukan perhitungan tentang modal yang dia bawa ketika hadir ke dunia. Modal dari Allah apa dan berapa mesti mensyukurinya, mesti membalas, ya, dan menggunakan mensyukurinya itu dengan menghasilkan kebaikan yang setidaknya sama. Tetapi dalam hitungan bisnis harus memberikan keuntungan. 2, 10, 700 kali lipatnya. Ini biasa hitungan yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modal yang kita bawa dari ibu kita, dari ayah kita, dan berbagai macam modal-modal yang lain yang Allah tebar di alam semesta ini, apalagi kemudian membawa modal berupa Asmaul Husna, nama-nama Allah yang sempurna itu, dan mengandung sifat-sifat. Ini semuanya modal yang harusnya bisa kita gunakan sumber daya ini untuk menghasilkan kebaikan yang sangat luar biasa. Iya, orang yang cerdas adalah orang yang berhasil menghitung modal yang dia bawa dan berapa dia harus memberikan keuntungan. Dunia akhirat. Separuh kedua, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang sempurna akalnya adalah orang yang melakukan tindakan dan perbuatan itu untuk keselamatan dan keberuntungannya bagi kehidupan setelah mati, ya, bagi kehidupan setelah mati. Wa amila lima ba'dal maut, ya, melakukan sesuatu untuk kebaikan, untuk keberuntungannya setelah dia mati. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ya, bagaimana orang yang jenius, ya. Kita melihat Rasulullah SAW setelah beliau wafat masih ada masa duniawi seperti ini. Bagaimana beliau melakukan jenis pekerjaan-pekerjaan ketika beliau wafat, tentunya sudah tidak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Tetapi ada satu ajaran dalam agama kita, ada satu prosedur tertentu dalam ajaran kita, ketika itu kita kerjakan, maka amalan kita tidak ikut mati. Tetap akan berfungsi seakan-akan kita masih hidup. Dan masih terus punya efek kebaikan dan pengaruh kebaikan. Ya, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW ketika awal berdakwah, beliau berhadapan dengan kurang lebih 100 juta manusia pada masa itu. Dan ketika beliau wafat, kurang lebih ada 100.000 orang yang sudah masuk Islam. Dan bagaimana setelah beliau, ya, kemudian 14 abad setelah beliau wafat, maka 100.000 umat Islam pada zaman itu hari ini sudah mencapai angka 1,7 atau 1,8 miliar. Ya, bagaimana ada efek, ada hasil yang masih bisa dicapai setelah seseorang mati, dan itu akan menambah hitungan dan bobot amal nanti di akhirat pada saat memang ada perhitungan dan penimbangan amal. Inilah orang yang orang yang cerdas, ya. Karena itu kemudian orang yang paham tentang ini semua akan bekerja keras bagaimana mengisi kehidupan ini dengan segala yang positif dan berusaha menihilkan tentang hal-hal yang negatif. Ya.
Sebab pelit yang sejati tidak mengimani hari akhir. Ya, pada ayat 46 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Mendustakan. Ini sebuah keputusan. Dan ini ada ungkapan verbal, tapi telat sudah. Telat sudah, karena ini terungkap pembicaraan ini mereka sudah ada di akhirat sana, ya, rekaman dari akhirat sana. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan terhadap hari pembalasan. Coba ya membenarkan hari pembalasan, bahkan membenarkan adanya balasan surga, tentunya orang tidak akan mengeluarkan sekecil apapun pengorbanan untuk hal-hal yang negatif, untuk hal-hal yang merugikan dan mencelakakan. Na'udzubillah min dzalik. Hatta atanal yakin. Itu terjadi terus-menerus hingga datangnya keyakinan. Apa keyakinan di situ? Adalah kematian. Hingga datang kepada kami kematian. Bukan mendustakan hari pembalasan kemudian tidur, nggak berkarya. Mereka berkarya, mereka memobilisasi, mereka mengorganisir, mereka berjuang seakan mereka ada dalam bidang kebaikan. Perjuangan total, infak, menghalangi, melawan, ya, memusuhi, ya, menghalangi dari jalan Allah, memusuhi para pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mereka ini fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Daftar pemberi syafaat banyak nanti. Daftar pemberi syafaat itu banyak. Dari syafaat udma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Al-Qur'an, kalau kita baca, kita pelajari, kita pahami, kita yakini, kita amalkan, kita dakwahkan, dia akan menjadi syafaat. Kata Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, dia akan datang pada hari akhir, pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi pelaku yang mau membaca dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Dimungkinkan ada anggota keluarga yang syahid juga siap untuk memberikan syafaat. Sehingga dimungkinkan daftar pemberi syafaat itu banyak. Tetapi syafaat tidak terjadi bukan hanya kehendak pihak pemberi syafaat mau memberi syafaat, tetapi syafaat itu harus ada izin siapa yang akan menerimanya. Orang yang akan diberikan syafaat baru bisa diberikan syafaat kalau mendapatkan izin dari Allah, dan Allah tidak mengizinkan bagi mereka. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Karena mereka ini tipe yang terhalang dari mendapatkan syafaat itu. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'aridin. Maka mengapa mereka orang-orang kafir ini berpaling? Kenapa keputusan berpaling ini yang mereka ambil? Merasa tidak butuh dan sombong, ya, dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'aridin. Dan kita berharap diselamatkan oleh Allah meniti jalan yang sama dengan mereka. Ka'annahum humurum mustanfirah. Mereka orang-orang kafir yang berpaling dari peringatan Allah ini seakan-akan mereka itu adalah keledai liar. Himar, ya, himar yang liar, tidak terdidik, tidak terawat, tidak jinak. Humurum mustanfirah. Ya, seakan-akan mereka ini keledai liar yang lari terkejut. Yang lari terkejut. Kapan? Biasanya himar, keledai liar itu lari ya dengan sekencang-kencangnya, dengan sekeras-kerasnya itu
Farrat min qaswarah, lari dari sergapan singa. Umumnya begitu. Walaupun nanti ada tafsir qaswarah sebagai para pemanah, para pemburu. Dia juga akan lari, tapi biasanya larinya dari para pemburu berbeda dengan larinya dia dari singa. Ya, farrat min qaswarah, lari daripada singa. Hanya tadi tafsir tentang qaswarah ini sebagai singa, satu tafsir yang cukup kuat. Tadi ada tafsir yang lain tadi adalah para pemanah, ya, para pemburu yang menggunakan senjata panah yang biasanya dikenal, ya, dan dia akan lari dan menghindar ketika ada para pemburu dan pembawa panah yang akan menangkap mereka atau memanah mereka. Iya, bal yuridu, itu digambarkan mereka lari dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah, menghindar. Seperti itu, ya, naudzubillah min dzalik. Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Klaim. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Berharap mendapatkan wahyu. Berhadap mendapatkan sebagaimana Muhammad SAW mendapatkan. Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Baru akan percaya nanti. Ya, baru akan mengikuti, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kitab yang mereka dapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Andai mereka dikasih kitab, akankah mereka mau menghadap kepadanya dan membawa seluruh urusan hidupnya untuk memahaminya, untuk mengamalkannya, dan untuk mendakwakannya? Kalla, sekali-kali tidak. Balla yakhafunal akhirah. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat saja. Itu masalahnya. Bukan karena tidak membawa kitab sendiri, tidak mendapatkan kitab sendiri. Kalau bahwa mereka ini memang takut akhirat dan mendapatkan petunjuk lewat tangan siapapun kitab itu datang, tidak ada persoalan. Ya. Sebagaimana dalam urusan sehari-hari, ya, urusan yang lebih kecil, kita bisa pakai produk siapapun. Tidak harus kita memproduk sendiri. Walaupun tadi dalam konteks, ya, kekokohan umat kita berkepentingan untuk memiliki produk sendiri. Kalla innahu tadhkirah. Kalla innahu tadhkirah. Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Ya. Kita didapatkan di akhir surat Qaf. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an ini. Siapa? Satu golongan saja. Mereka yang takut akan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut akan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bermanfaat insya Allah. Dan dari sini teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita butuh mengenal banyak hal ancaman Allah di dunia maupun di akhirat. Itu pertama di akhirat tentunya. Untuk kemudian kita menggunakan petunjuk-petunjuk Al-Quran, bagaimana kita akan dihindarkan dari segala yang diancamkan oleh Allah SWT, keburukan-keburukan dunia dan keburukan-keburukan akhirat. Faman sya'a dzakara, maka barang siapa menghendaki, niscaya dia akan mengambil pelajaran daripada Al-Quran ini. Man sya', ya. Artinya dia menghendaki dan mau mengikuti kausalitasnya. Ya, mau, bukan hanya mau, tetapi kemudian tidak ada tindakan nyata apa-apa. Dan bahkan lebih seru lagi adalah ketika nanti maunya itu juga lahir karena faktor ilmu. Ya, kemauan untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai pelajaran, sebagai peringatan, sebagai ilmu, karena dzikr itu di antara makna unggulannya adalah ilmu.
faman syaa'a dzakarah, ya, menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pelajaran, sebagai ilmu yang mereka pegang, ya, mereka jadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya. Dan Dia zat yang berhak memberikan ampun. Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil ibrah dan pelajaran. Tidak harus kita mengalami sendiri. Kalau mengalami sendiri dipastikan akan telat, ya, kondisi ini. Sebagaimana kesadaran orang-orang kafir, ini mereka akhirnya tahu tetapi sudah telat, tidak ada lagi kesempatan, ya. Semua terbuka nanti di akhirat. Cukuplah bagi orang yang diberikan oleh Allah kecerdasan akal yang sehat, insya Allah mengambil ibrah dari orang lain, ya. Dan karena itu kemudian kita diajak dan disuruh melakukan perjalanan di muka bumi ini, diantaranya adalah untuk mengetahui ujung, ya, yang buruk, nasib buruk bagi mereka-mereka pendusta, mereka-mereka yang ahli maksiat, dan juga mengambil ibrah bagaimana nasib orang-orang yang baik itu, ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman akan seperti apa. Ya, dengan demikian Bapak Ibu, insya Allah kita rampungkan kajian dari kitab Kaifa Yubarmijul Qur'anul Hayat terkait dengan surat Al-Muddatsir, dan insya Allah kita akan bersambung dengan surat Al-Fatihah, insya Allah yang akan datang kita akan sambung, ya. Dan Bapak Ibu, insya Allah setidaknya masih ada kesempatan untuk kita ketemu kembali di Sabtu yang akan datang, sampai nanti kemudian saya tidak tahu nanti karena ada rencana kita melakukan perjalanan ke Turki. Saya berharap mudah-mudahan masih bisa jalan terus, ya, karena memang ini online, dan saya berharap dimudahkan oleh Allah SWT walaupun nanti posisi ada di Turki bisa tetap menyelenggarakan. Tetapi apa boleh buat, nanti jika tidak bisa kemungkinan akan ada jeda, ya, ada libur insya Allah. Saya berharap dimudahkan oleh Allah dan kita semuanya dibimbing untuk bisa senantiasa mengkaji, mempelajari, meyakini, mengamalkan dan bahkan mendakwahkan petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, bahkan tadi dalam 3 bidang tadi, ya, dalam membangun keilmuan kita, dalam, ya, membangun laku dan perbuatan-perbuatan kita, dan kemudian hasil-hasil yang kita ingin capai, terutama di dunia, ya, terutama yang di dunia ini. Saya berharap dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada yang punya pertanyaan saya persilakan. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin ada pertanyaan begini bahwa pengingkaran terhadap akhirat dan seterusnya itu sekarang tidak lagi dilakukan oleh orang kafir. Bahkan pengingkaran terhadap hari akhir itu sekarang dilakukan oleh orang yang secara KTP-nya itu Muslim. Sebagai contoh misalnya kemarin yang kasus yang heboh dalam 1 pekan terakhir ini kan kasus Nikita Mirzani misalnya, artis yang kayak gitu. Artinya pengingkaran terhadap neraka, terhadap siksa akhirat itu dilakukan oleh orang yang secara pribadi mengaku bahwa dia Muslim, bahkan mungkin beberapa ayat Al-Quran dihafal. Itu bagaimana Ustaz? Artinya bukan oleh, kalau tadi yang disampaikan oleh Antum adalah orang-orang kafir, tapi fakta yang sekarang dilakukan itu bentuk pelecehan itu bahkan dilakukan oleh orang-orang Muslim itu sendiri. Bagaimana Ustaz terkait dengan itu? Secara umum, ya, secara umum kalau saja itu sebagai sebuah pendapat personal pribadi, ya, memang hasil dari dia berpikir, dia membuat keputusan untuk dan kemudian diungkapkan keputusannya
ketetapannya itu dengan ungkapan verbal seperti itu memang autentik, sangat bagus kita berikan peringatan ya. Ada kewajiban kaum muslimin untuk memperingatkan, apalagi kalau seandainya memang bisa diajak untuk berdialog. Nah, problem kita nanti di lapangan selama ini itu sering kali lebih kita berhadapan dengan orang yang tidak membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Dia ada di tangan orang lain. Ini problem kita ya, jangankan perorangan, bahkan negara-negara di dunia hari ini banyak yang tidak punya keputusan, tidak pernah membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Semua keputusan itu diputuskan di luar sana. Ini problemnya ya. Tadi kalau seandainya bahwa itu sebagai tindakan personal, ya kewajiban kita untuk mengingatkan dan apalagi dia masih mengaku sebagai seorang muslim ya, kewajiban untuk bahwa kemudian orang khilaf ya melakukan kesalahan itu hal yang wajar ya, tidak akan bisa dialami oleh siapapun. Hanya tadi persoalannya adalah ketika yang bersangkutan selama ini atau ya siapa, saya tidak menuduh bahwa beliau pada posisi dipakai oleh pihak lain ya. Jadi sering kali kesulitannya adalah kita berhadapan dengan orang yang tidak memiliki dirinya sendiri, tidak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri ya, bahkan dia dipakai oleh pihak yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ya, jazakallah khair Ustaz. Iya. Bapak Ibu silakan, kalau masih ada cukup waktu hingga zuhur nanti. Jam di sini jam zuhurnya masih ada cukup waktu hingga zuhur jam 11.27. Ada waktu terima 11 menit. Monggo Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan dari tafsir, rangkuman tafsir surat Al-Mudaththir dari awal sampai akhir. Bisa raise hand. Adakah yang mau bertanya? Bisa raise hand. Atau nulis juga nggak apa-apa. Kalau tidak mungkin begini saya Ustaz, saya satu pertanyaan lagi nih Ustaz, karena ini sebenarnya terkait dengan apa namanya pembahasan, karena ini akhir dari surah Al-Mudaththir, dan apa namanya, apakah ada hubungan antara surat Al-Muzammil dengan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan dan seterusnya itu dengan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Artinya aspek uluhiyah harus menjadi dasar sebelum kita melakukan aspek-aspek ekspansional seperti berdakwah dan seterusnya. Artinya apakah ada hubungan begitu? Iya, terkait dengan surat Al-Mudaththir ini kalimatnya jelas ya, ya ayyuhal mudaththir. Jadi kasusnya pada waktu itu beliau pada awalnya mendengar satu suara tertentu yang cukup keras dari arah langit. Kemudian beliau menengadahkan ya wajah ke arah langit dan melihat ada seorang malaikat duduk di kursi di antara langit dan bumi. Melihat pemandangan seperti itu, beliau kemudian lari ke rumah dan berteriak kepada istri beliau, persis seperti kasusnya pada saat beliau menerima wahyu yang pertama, juga tadi setelah diperintahkan Iqra, beliau menjawab ma ana biqari, malah dirangkul dengan keras sekali oleh malaikat Jibril sampai merasa mau dibunuh, terus dilepas, dan kemudian apa namanya diperintahkan lagi, masih menjawab dengan kalimat yang sama ma ana biqari, dirangkul yang kedua sampai lebih keras daripada yang pertama, lagi-lagi beliau merasa ini mati sudah, ternyata dilepas. Kemudian diperintahkan lagi yang ketiga Iqra, dan beliau menjawab dengan kalimat yang sama karena memang real nggak bisa membaca. Beliau mengatakan ma ana biqari, maka dirangkul lagi dengan sangat bahkan lebih keras, lagi-lagi beliau merasa mau dibunuh, dan ketika itulah kemudian terus dilepas, dan kali keempat dibimbing Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, itu Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Selesai peristiwa itu, yang bersangkutan Jibril langsung pergi ya, tidak pamitan, tidak mengenalkan dirinya siapa dan sejatinya peristiwa apa ini. Nah, situasi itu membawa beliau pada ketakutan. Akhirnya pulang ke rumah dan kemudian berkata zammiluni,
Hal yang sama tadi pada Al-Mudassir, beliau juga ya menyampaikan kepada Khadijah kalimat yang sama kurang lebih, yassiruni, ya minta diselimuti. Nah, pada kasus yang kedua tadi itu, beliau sedang berselimut dan kemudian diselimuti oleh Khadijah, ternyata kemudian turun ya ayat. Di situasi itu turunlah surat Al-Mudassir ini. Hanya di surat Al-Muzammil itu memang benar-benar beliau dituntun. Kalau dalam bahasa surat tema surat Al-Mudassir adalah al-ata wal mana gitu ya. Al-ata wal mana. Maka terkait dengan ya ayyuhal muzammil, beliau disuruh memberi dari mulai perhatian, konsentrasi, keputusan bulat untuk bangun malam. Ya, karena nanti ada waktu setengahnya, sepertiga, 2/3. Dan ini sesuatu yang paling berat bagi orang Arab ya, karena mereka hidup di alam yang cuacanya panas, di wilayah pegunungan, padang pasir. Ketika siang itu menguras ya tenaga yang luar biasa. Maka biasanya bagi orang Arab kalau sudah matahari tenggelam itu berat sekali untuk kali itu benar-benar tidur gitu ya. Yang itu benar-benar tidur. Tapi kalau yang ini Al-Mudassir ini bukan karena faktor tidur, tapi memang real berselimut. Hanya memang perintahnya kalau tadi untuk qiyamul lail ya, untuk memberikan waktu yang besar kepada Allah setengah malam setiap malam, atau dalam kondisi sakit atau dalam kondisi lelah, dalam kondisi safar bisa dikurangi menjadi 1/3. Atau kondisi mukim dan sedang mood atau sedang banyak kebutuhan, maka qiyamul lailnya sampai 2/3 malam. Ini sebuah kontribusi ata yang luar biasa. Ya. Dan yang menarik adalah untuk yang konteks itu, untuk qiyamul lail, itu Nabi kita Muhammad SAW sangat serius ya mentransfer dan menduplikasi sifat dan akhlak itu kepada sahabatnya. Maka ada kebiasaan Nabi mendatangi rumah sahabat per sahabat setiap malamnya, ya, untuk kemudian menyampaikan teguran nanti di siangnya atau memberikan dukungan pada waktu siangnya, ya. Misalkan beliau mendatangi rumah Abu Bakar dan mendapatkan ini nggak ada suara apa-apa, terkesan nggak bangun. Tapi beliau ragu, masa sih sekelas Abu Bakar nggak bangun? Akhirnya beliau cukup lama menunggu di luar untuk mendapatkan tanda-tanda bahwa Abu Bakar adalah orang yang kemudian sudah berkontribusi yang positif, karena Allah turun di malam itu dan setiap malam akan memberikan apapun yang diminta. Harusnya siapapun yang paham ini akan memberikan kontribusi, ya, akan memberikan waktu, akan memberikan kesungguhan untuk bangun, bukannya tidur. Ya, apalagi orang yang tahu masalah, gitu kan? Pada akhirnya beliau mendapatkan tanda bahwa Abu Bakar ternyata sedang sholat. Akhirnya beliau pindah ke rumahnya ke rumahnya Umar. Nah, di rumah Umar nampaknya suara beliau keras ya, ditakuti sama setan itu. Belum masuk ke halaman sudah kedengaran suara Umar. Maka di pagi harinya Rasulullah sempat berpesan, Abu Bakar, tolong volumenya dikerasin dikit. Biar saya nggak menghabiskan waktu panjang untuk ketika ngabsen ya, setiap malam itu tidak menghabiskan waktu di rumah kamu hanya untuk mencari tanda bahwa kamu bangun atau tidak bangun. Nah, kepada Umar, Nabi mengatakan tolong volumenya dikurangi. Tolong volumenya dikurangi. Dan itu terkait dengan qumil laila illa. Dan itu tetap wajib bagi Rasulullah SAW dan wajib bagi umat Islam 12 bulan pada waktu itu. Karena sampai turunnya ayat yang ke-20 surat Al-Muzammil itu baru turun keringanan. Tetapi bagi mereka yang sudah tahu kegunaan dan keutamaannya, mereka mewajibkan untuk dirinya sendiri ya, karena memang ini benar-benar ada transaksi pada malam itu. Nah, kalau yang di ya ayyuhal mudassir, kalau kita perhatikan itu lebih jauh ya. Nabi disuruh bergerak untuk menyebarkan ajaran agama. Jadi ada perintah fasda bima tu'mar, disuruh ya terang-terangan menyebarkan agama ini, dan itu dikerjakan oleh beliau sejak waktu itu, diantaranya dengan berbagai macam ya aktivitas. Ya, tetapi secara khusus di dalam kita tafsir ini, di dalam surat ini kita mendapatkan tadi penjelasan yang luar biasa. Karena nanti akan ada kalimat wala tamnun tastaksir. Ya, ada di antara kita orang-orang yang selama ini sudah merasa berdakwah sebagaimana Nabi berdakwah gitu ya.
Tetapi kemudian dia merasa ada dua tafsir ya, wala tamnun tastaksir, jangan memberi dengan harapan mendapatkan yang lebih banyak. Tetapi ada tafsir yang kedua, jangan kamu merasa sudah memberi dan merasa bahwa pemberiannya itu sudah banyak sekali. Ya seakan Allah disuruh bersyukur, suruh terima kasih karena kita sudah memberikan banyak sekali. Karena sejatinya amanah-amanah dari Allah itu lebih banyak lagi. Maka dikatakan fali rabbika fasbir wali rabbika fasbir. Maka kita harus ya terus kontribusi. Nah, ini ada terkait dengan tentang ya ayyuhal mudassir tadi itu untuk kum fa'andir ya. Di kemarin ketika kita bahas di tengah-tengah pembahasan surat Al-Mudassir tentang atak kita, kontribusi kita secara sosial adalah ingdar, ya memberikan peringatan. Aslinya kepada siapapun kita harus memberikan indar, memberikan peringatan. Terutama bagi mereka yang memang belum sejalan dengan Quran, belum sejalan dengan sunnah, harus diberikan peringatan. Nah, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang secara umum kehidupannya sejalan dengan Quran, sejalan dengan sunnah, kita bisa kerjasama dengan mereka. Tetapi tetap waspada. Di tengah-tengah kita dimungkinkan ada satu tema, satu bidang, ternyata dia berselisihan dengan Quran. Maka tetap kepada yang bersangkutan kita berikan ingdar. Ya, karena tidak ada jalan aman di sini. Dalam arti bahwa orang yang sudah baik akan terus baik, tidak ada. Maka kita harus tetap menegakkan fungsi kita kum fa'andir ya, memberikan indar kepada umat manusia. Termasuk tadi kasusnya yang dengan sebut tentang tadi artis tadi, kita ada kewajiban untuk indar ya. Apalagi jika memang itu sebagai tindakan pribadi, itu sangat mungkin ya kita bersalah kalau kemudian tidak memberikan peringatan dan dia meninggal dunia dalam penyesatan hanya karena tidak ada yang memberikan peringatan itu. Bahwa kemudian ini dia tidak memiliki diri sendiri dipakai oleh pihak lain, nah ini tentunya sistem dengan sistem ya, kelembagaan dengan kelembagaan yang butuh bertindak. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Kebetulan juga sudah zuhur, jadi ya. Sudah cukup waktunya untuk hari ini. Jazakumullah khair Ustaz Anwar atas tafsir pada pagi dari jam 10 tadi hingga jam sekarang. Dan Bapak-Ibu sekalian, insya Allah kita akan bertemu satu pekan yang akan datang. Tafsirnya Al-Fatihah ya Ustaz? Yeah, jadi kita akan membedah umul kitab Al-Fatihah dan tetap stay di jam 10 hingga jam 11.30 di hari Sabtu. Untuk kami akan coba mengingatkan remind melalui grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu bagi yang ingin bergabung ke grup WhatsApp kajian Ustaz Anwar Jufri bisa klik link chat yang sudah diposting di kolom chat ya. Mungkin begitu, jazakumullah khair, dan marilah kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.